warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bais Jadi, jurusan PJKR di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin melaporkan hasil kuliah kerja nyata di era pandemi 19. Yang pertama, pemahaman terhadap bahaya COVID-19 di lingkungan RT 14 RW 04 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Jakung, Kota Jakarta Timur. Yang kedua, webinar sosialisasi pengenalan olahraga baru kriket bagi guru PJOK se-Kecamatan Cakung. Berikut hasil kuliah kerja nyata yang saya lakukan di era pandemi 19. Simak video berikut ini. Pada kesempatan yang pertama, yaitu materi terkait dengan kriket, ya. Apa itu kriket, bagaimana cara permainannya. Tentu teman-teman ingin mendalami dari kegiatan yang ada ini. Nah, sebelum masuk ke kriket, perlu diketahui bahwasannya faktor dominan untuk mencapai prestasi atlet atau sebuah tim itu ada 3 faktor yang menjadi indikator dominan dalam pencapaiannya. Yang pertama adalah kondisi fisik, kemudian yang kedua adalah kesiapan mental, dan yang ketiga adalah teknik taktik. Nah, namun ketiganya ini hanya satu pembahasan yang akan kita kaji. Teknik dasar dari olahraga kriket itu sendiri. Nah, kemudian fokus dari materi kita hari ini atau webinar hari ini yaitu terkait dengan sejarah, organisasi, kompetisi, nomor pertandingan, lapangan dan peralatan, sampai dengan teknik dasar kriket. Namun sebelum itu, perlu saya share kembali olahraga kriket itu seperti apa. Kita simak video yang akan saya sajikan berikut ini. Sudah terlihat ya? Oke. Kalau di dunia, asal mula olahraga kriket ini dari Inggris, ya, tahun pada masa sebelum di tahun 1598 itu olahraga kriket ini dimainkan di kerajaan biasanya, ya. Jadi ini termasuk olahraga yang mahal, ya, disebut olahraga raja, para raja, yang biasanya hanya kaum-kaum yang tinggal di kerajaan yang bisa memainkan olahraga kriket. Kemudian dikembangkan di Amerika ini tahun 1844 dan populer di persemakmuran negara Inggris, yaitu di India, Pakistan, Australia, ya, yang tentunya dari jajahan Inggris. Sedangkan yang sekarang prestasinya meningkat itu adalah India, ya. Kriket itu sangat digemari di masyarakatnya, ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya dari tahun 1880 sudah dikenalkan, ya, pada masa itu, ya. Di sebelum di masa penjajahan sudah ada. Artinya para penjajah itu membawa cabang olahraga kriket itu biasanya pada saat para tentara istirahat, lelah, ya, tentara Inggris maupun yang Belanda dulu, ya. Pada saat kelelahan tersebut, tentara-tentara itu bermain, ya, di saat waktu istirahatnya mereka. Nah, ini sejarah terkait dengan kriket. Kemudian organisasi kriket yang perlu diketahui bahwasannya itu ada 3, ya. Kalau di internasional ada ICC, International Cricket Council, ya.
ini Indonesia sudah tergabung di dalam organisasi ini. Ya, kalau di Indonesianya sendiri namanya Persatuan Kriket Indonesia (PCI). Ya. PCI ini sudah lama terbentuk, artinya di tahun 2012 itu sudah disahkan oleh KONI, ya, disahkan oleh KONI 2012, dan kriket ini PON pertama kriket di Indonesia di tahun 2016 yaitu di Jawa Barat, dan rencananya PON yang kedua akan dilaksanakan di bulan Oktober ini 2021 ya di Papua. Ya. Saya sendiri nanti akan mendampingi tim Jawa Barat, kebetulan tinggal di posisi pengabdian di Jawa Barat, akan membawa atlet-atlet nanti ke Papua di kegiatan Pekan Olahraga Nasional. Kemudian di bawah provinsi, ya, itu ada ada tingkat kota kabupaten yang tentunya masing-masing kota kabupaten, ya, khususnya Jawa Barat, ya, itu sudah terbentuk pencap-pencap yang ada. Kalau di DKI sentralnya itu di Universitas Negeri Jakarta untuk kriket. Kemudian pencap-pencapnya itu belum ada, jadi hanya satu, ya, PCI Kriket Indonesia provinsi, ya, untuk level provinsi hanya di UNJ itu. Kalau DKI itu Dr. Joe sebagai ketua umum, ya. Dan kalau di Jawa Barat ketua umumnya yaitu Pak Dr. Dindin, ketua umum kriket Jawa Barat. Dan di Unisma sendiri punya sentral training center kriket, ya, di lapangan Unisma, ya, di samping di samping lapangan basket yang outdoor, ya, tenis yang di dekat lapangan bola memang agak tertutup, agak jauh. Nah, ini memang kriket itu harus jauh dari latihannya jauh dari massa, ya, terlihat lalu lintas lalu lalang orang supaya tidak terdampak bola yang keluar itu bisa membahayakan orang, makanya latihannya harus tertutup, ya. Nah, ini yang saya sampaikan bahwasannya kompetisi kriket di dunia itu sudah cukup banyak, mulai dari U19, ya, Cricket World Cup, sampai dengan Women's Championship itu sudah sering dilaksanakan. Cuma di masa pandemik ini semua kegiatan yang sifatnya kompetisi mengumpulkan orang itu masih belum dibolehkan. Ya. Kalau di Indonesia, kemarin Indonesia pernah mengikuti SEA Games, ya, SEA Games di Malaysia terkait dengan cabang olahraga kriket. Sedangkan yang tadi saya sampaikan bahwasannya kriket yang dilaksanakan di PON, ya, itu PON yang kedua, kegiatan kriket yang kedua di PON tahun 2021 ini di Papua nanti pada bulan Oktober. Sedangkan kalau di masing-masing provinsi itu kriket sudah dipertandingkan di Pekan Olahraga Daerah atau Porprov, ya, di masing-masing wilayah provinsi yang ada. Baik, kalau kita berbicara tentang national match number, ya, nomor pertandingan yang ada itu secara umum, ya, di PON, kemudian di Porda, di Porprov itu ada 3 nomor. Yang pertama adalah Sixes, ya. Kemudian yang kedua adalah Super 8, yang ketiga adalah T20 atau 2020. Ya. Selanjutnya peringkat kriket di dunia, India masih mendominasi. Yang tadi saya sampaikan di awal, di India ini kriket ini sudah cukup populer, ya. Rata-rata yang dijajah atau pernah dijajah Inggris ini, olahraga yang populer yang pernah dijajah yaitu kriket, ya. Australia dan Inggris juga. Nah, sedangkan di Indonesia itu untuk timnas putra di peringkat ke-29,
ya 29 dunia tahun 2017, dan putrinya sendiri ini cukup baik di peringkat 22 dunia tahun 2019. Nah, kenapa saya bilang cukup baik dibandingkan dengan sepak bola yang tahun 2020 ini, sepak bola peringkat ke 173 dunia. Liga dunia. Sedangkan ini selalu ini Pak nih, dengan pindah Pak. Kriket masih cukup baik. Oke. Selanjutnya ini adalah equipment atau peralatan yang harus dipakai oleh atlet. Ada bat, ya. Ini ada bat yang alat untuk pemukul, ya. Alat untuk pemukul ini panjangnya yaitu 96,52 cm, artinya tidak boleh lebih dari 96. Kemudian lebarnya itu 10,7 cm lebar dari bat yang ada. Berat dari bat itu 1,1 sampai dengan 1,4 kg. Dan ada bola, ya, bola dengan jari-jarinya yaitu 22,9 cm, serta berat bolanya yaitu 160 sampai 163 gram. Jadi cukup berat kalau lumayan bola itu kena kulit, kena kepala, cukup riskan. Makanya latihan kriket itu harus tertutup jauh dari lalu lalang masyarakat. Termasuk ada helmet serta glove, ya, peralatan yang ada, dan perlengkapan lain yang untuk melindungi tubuh dari atlet atau pemain. Dan termasuk ada stump, ya. Stump ini tongkat yang ditanam di pitch di dalam lapangan, ya. Ini tingginya kurang lebih tingginya 71 cm. Nah, ini nanti saya berikan pemakaian equipment dari peralatan yang ada. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away. Nah, itu KKN yang sudah saya jalankan. Terima kasih kepada Bu Andini Dwi Intani MOR selaku DPL kelompok 5 dan Bapak Aji Faiz Ridlo MPD selaku reviewer kelompok 5. Sekian hasil KKN yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.